Dari IG Yuri 1721. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa benar jika anak yang tidak dibotak, anak lahir rambutnya tidak digundul, tidak dicukur, haram menginjakkan kaki ke Makkah? Berarti anak yang tidak gundul ini tidak boleh ke Makkah, tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Semua anak yang lahir ini tergadai bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing pada hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukur rambutnya. Inilah dia dalil cukur rambut. Nah, rambut dia tadi di dalam bercampur dengan darah kotor, lahir bersih, cukup. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang bagus, nama hamba Allah, Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, bagus. Ada hadisnya, ada. Apakah mencukur rambut anak itu hukumnya wajib? Sunnah, tidak sampai pada wajib. Tapi bagus dilaksanakan. Jadi kalau ada yang lahir kemarin lupa dicukur, dan dia sudah pernah pergi ke Makkah, haji, umrah, apakah berdosa dia menginjakkan kaki tanah suci? Tidak. Tapi bercukur bagus. Wallahu a'lam. Ada seorang menteri namanya Ali Basha. Menteri ini tinggal di Mesir, dekat dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Suatu ketika menteri ini mau pergi ke Turki, mau menemui Sultan. Indama azama ala rahil ila Turkiya, ketika Ali Basha mau pergi ke Turki, maka dia berkata, innana muqarrabuna ila al-khalifah, fahal laka hajatun indahu narfa'uha ilaih. Wahai Sya'rani, saya dekat dengan khalifah, ente ada perlu nak? Kalau ada perlu biar saya sampaikan ke khalifah. Apa jawab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Fayaqulu Asy-Sya'rani fi izzatil mu'min. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjawab dengan sifat izzah, kekuatan, percaya diri seorang mukmin. Apa kata beliau? Alaka hajatun indallah, innana muqarrabuna ila hadrati. Apakah engkau ada perlu kepada Allah? Karena kami mendekatkan diri kepada Allah. Pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri, man tabassama fi wajhihi zalim, siapa yang senyum pada orang zalim, sudah jelas orang ini zalim, aniaya, memakan hak orang. Datang dia, senyum ke dia, senyum pada orang zalim. Awwassa'alahu fil majlis, ada orang zalim dikasih tempat, silakan Pak, silakan. Au akhadha min ata'ihi, atau mengambil pemberiannya. Senyum pada orang zalim, ngasih tempat duduk pada orang zalim, atau menerima hadiah orang zalim, faqad naqadha 'ural Islam, dia sudah melepaskan ikatan keislamannya. Wa kutiba min jumlati a'wani zulmah, wa kutiba min a'wani zalamah. Paling mengerikan, dia sudah tertulis sebagai penolong orang-orang zalim. Ente sudah termasuk penulis, ditulis sebagai penolong orang zalim. Yang dimaksud lepas dari ikatan Islam ini apa maknanya? Mukhalafatu qawaidis salaf, sudah lepas dari kaedah ulama-ulama salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama salaf karena beliau hidup di abad kedua Hijrah. Ada kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Di bawah Sahih Al-Bukhari namanya Sahih Muslim. Sahih Muslim ini kitab teks. Kalau kita nggak paham, kalau mau memahami Sahih Muslim, baca syarah penjelasannya. Kitab penjelasannya namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Nama penulisnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, mazhabnya Syafi'i. Bagaimana keadaan Imam Nawawi itu? Ini Imam Nawawi. Wa idza balaghahu anna ahadan minal akabir
Kalau sampai berita kepada Imam Nawawi ada pejabat qad azima ala ziaratihi, mau berkunjung, ada pejabat penguasa mau mengunjungi Imam Nawawi fi yaumi darsihi, pada saat hari jadwal dia ngajar. Dia jadwal ngajarnya hari Kamis pagi, tiba-tiba datang berita ada pejabat mau datang di majelis itu. La yadrus, dia nggak ngajar zalikal yaum, hari itu. Kenapa? Khaufan ayyarahu zalikal amir, dia takut pejabat melihat dia pada hari itu. Wa huwa fi mahfalihi wa darsihil azim, dan dia saat itu dalam majlis yang ramai, megah dan hebat. Ternyata begitu berkah ulama-ulama dulu. Ada orang soleh, abid, ahli ibadah, zahid, orang zuhud yang tak terlampau mementingkan dunia, tak masuk dunia itu ke hatinya. Namanya Malik bin Dinar rahimahullah. Apa kata dia? Qara'tu fi ba'dil kutub al-munazzalah, aku baca di beberapa kitab yang diturunkan, inna ahwana ma ana sani'u bil alim idza talabat dunya bi ilmihi, yang paling ringan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, azab yang paling ringan aku turunkan kepada ulama yang mencari dunia dengan ilmunya. Apa azabnya? Apakah dia akan dibuat sakit? Tidak. Apakah dia akan dibuat miskin? Tidak. Apakah dia akan dibuat hilang jamaah? Bukan. Apa? An uharrimahu laziza munajati, aku haramkan dia mendapatkan kenikmatan munajat. Munajat, doa hampa, tak dapat merasakan manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan agama sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah cara pandang kita melihat hidup. Selama ini kita menganggap yang namanya rezeki itu duit, uang, emas, rumah, jabatan, kekuasaan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tidak begitu. Ajmalul arzaq laisa rizqal mal. Rezeki tercantik, terbaik, terbagus, terindah bukan harta. Bal anna ajmalul arzaq, rezeki yang paling indah adalah sakinatur ruh, ketenangan jiwa, wa nurul aql, cahaya pikiran, wa sihhatul jasad, badan sehat, wa safaul qalb, hati suci bersih, wa salamatul fikr, pikirannya selamat dari pemikiran yang melenceng, wa da'watu ummin, senantiasa mendapatkan doa ibu, wa atfu ab, kelembutan seorang ayah, wa judu ab, dan kemudian kedermawanan saudara, wa dhahkatu ibni wa ihtimami shadiq, dapat bersenda gurau dengan anak-anak, wa ihtimami shadiq, dan teman yang perhatian, wa da'watu muhibbi fillah, doa orang yang menjalin hubungan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rezeki yang selama ini tidak kita anggap sebagai rezeki. Inna ahwana ma ana sani'un bil alim, hukuman teringan yang aku timpakan kepada seorang ulama, idza athara syahwatahu ala ta'ati, kalau dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, an uharrimahu ladziza munajati, aku haramkan dia mendapatkan manisnya munajat, doa, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hampa saja. Pernah tak kita merasakan hambar? Berdoa hambar, berzikir hambar, baca Quran hambar, anyep, tak berasa, tak terasa manisnya. Sesungguhnya kita sedang dihukum Allah gara-gara lebih mengedepankan hawa nafsu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kita pandangan baru bahwa yang namanya hukuman itu bukan sakit, hukuman itu bukan hilang, hukuman itu bukan mati, tapi adalah hilangnya rasa manis dalam munajat, dalam zikir, dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al Hasan Al Basri dari kalangan tabi'in,
Laqad adraknan nasa, kami pernah berjumpa dengan orang, kami pernah bertemu dengan orang-orang. Wahum yarawna dunya indahum kawadi'atin, mereka melihat dunia beserta isinya ini seperti barang titipan saja. Ini titipan saya, tolong pegang, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk anak, dalam bentuk keluarga, titipan dia pegang. Yu'addunaha ila sahibiha, tolong sampaikan ke si fulan. Dia ambil, dia pegang, dia serahkan lagi, karena dia hanya menerima titipan. Laisa lahum fiha milkun, mereka tak ada punya hak milik, tak merasa memiliki, hanya titipan Allah semata. Walidzalika dhahabu ilal akhirati khifafan, oleh sebab itu begitu mereka mati, mereka pergi menuju alam barzah akhirat dalam keadaan ringan, enjoy, tak takut, tak sedih, karena mereka memang tak pernah merasa memiliki. Puncak kesedihan adalah ketika rasa memiliki terlampau besar. Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, dullani ala ahabbil khalqi ilaik, tunjukkan padaku siapa orang yang paling kau cinta. Allah menjawab, Ya Musa, wahai Musa, ahabbul khalqi ilayya, orang yang paling aku cinta, man idza sami'a bi anna akhahul mu'mina syakathu syaukatun, ketika sampai berita kepadanya bahwa saudaranya itu tertusuk duri, hazinalah, dia ikut sedih, ka'annaha syakathu huwa, seakan-akan duri itu menusuk tapak kakinya. Itulah orang yang paling aku cinta, merasakan perasaan orang lain. Adakah kita merasa sedih ketika Palestina terusir oleh Israel? Adakah kita menangis ketika Uighur dibantai oleh Cina? Adakah kita merasa sakit hati ketika saudara kita dipatani, dibantai Siam? Layakkah kita menyebut cinta kepada Allah dan ingin dicintai Allah? Imam mazhab 4 paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki atau Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya murid namanya Abdurrahman bin Al-Qasim. Ini dia. Imam Abdurrahman bin Al-Qasim bercerita, Khadimtul imama Malikan, saya menjadi pelayan, menjadi khodam. Itu khodamnya Mbah Mun, itu khodamnya Gus Mus, itu khodamnya Kiai. Nah, ini khodamnya, pelayan Imam Abdurrahman Al-Qasim, pelayan khodam Imam Malik. Khadimtul imama Malikan radhiyallahu anhu 20 sana. Aku menjadi khadam pelayan Imam Malik 20 tahun. Fakana minha 18 fi ta'limil adab. 20 tahun jadi pelayan, 18 tahun belajar adab, tata krama, sopan santun, etika, akhlakul karimah. 18 tahun. Wasanatani, yang 2 tahun, minha fi ta'limil ilm, yang 2 tahun belajar ilmu. Faya laitani ja'altul muddata kullaha fi ta'limil adab. Itu pun menyesal, andai 20 tahun itu semuanya belajar adab. Ilmu akan datang menyusul. Tak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Ada orang soleh namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dia berkata, marartu ala hajarin, saya lewat di suatu batu. Fara'aitu maktuban alaih, ada tertulis di atas batu itu. Apa tulisannya? Anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ziyadatal ilm. Fa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi. Anta, ente, bima ta'lamu la ta'malu. Ilmu yang ada aja belum ente amalkan. Fa kaifa tatlubu ziyadatal ilmi, lantas mengapa engkau mencari tambahan-tambahan? Ini bukan berarti membuat kita yang udah ngaji jadi down, maksudnya silakan ngaji terus pengajian, tapi jangan sebagai penikmat pengajian.
berubah dari ngaji ke amal-amal action. Nabi SAW, di bawah Nabi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian di bawah sahabat ini orang yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Di antara tabi'in Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Uqubatul ulama, ada hukuman terhadap ulama. Apakah ulama itu miskin hukuman? Bukan. Apakah kalau ulama itu susah itu hukuman? Bukan. Apakah kalau ulama itu sakit berarti hukuman? Bukan. Ini hukumannya. Bimauti qulubihim, ulama tapi hatinya mati. Bisa hati itu mati. Wa mautu qulubihim, kapan hati itu mati? Bi talabihimud dunya bi amalil akhirah, beramal dengan amal akhirat tapi sebenarnya mencari dunia. Nah, itu tanda hati mati. Amalnya amal akhirat, zikir, amalnya amal akhirat, baca Quran, tapi yang dicari dunia. Nauzubillah. Fayataqarrabuna bidzalika, zikirnya, sholatnya, bacaan Qur'annya, ilmunya, fatwanya, fayataqarrabuna bidzalika, itu hanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada siapa? Inda abna'id dunya, kepada anak-anak dunia, orang kaya, pejabat, penguasa. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit mati hati. Ada seorang ulama namanya Shaddad Ibnu Hakim rahimahullah. Dia berkata, man kana fihi hadhihi thalath, siapa yang dalam dirinya ada tiga ini, falyajlis, hendaklah dia duduk di suatu majlis, liyu'alliman nasa, mengajar orang banyak. Kalau dalam dirimu ada tiga ini, duduklah, ajarlah orang banyak. Wa illa, tapi kalau yang tiga ini tidak ada, falyada' al-julus, tak usah duduk, pergilah. Satu, ayyudzakkirahum bi ni'amillah liyashkuru, duduk di majlis ramai jamaah. Pertama, ayyudzakkirahum bi ni'amillahi liyashkuru, ingatkan jamaah tentang nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat, ingatkan tentang nikmat Allah. Dua, wa bidzunubihim liyatubu minha, ingatkan jamaah tentang dosa. Dosa minum khamar, dosa sabu-sabu, dosa narkoba, dosa zina, dosa pacaran. Yang ketiga, wa bi'aduwihim iblis liyahdharu min, ingatkan tentang iblis. Hati-hati jangan sampai tidak bangun subuh karena digoda iblis. Hati-hati jangan sampai ikhtilat karena godaan iblis. Kalau mampu menyampaikan yang tiga, lanjutkan. Tapi kalau kosong dari yang tiga, tinggalkan. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kalau nyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah meridhai. Dia lewat suatu hari, marra yauman ala syakhsin sajidin wa huwa yabki. Suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili lewat, ada orang sujud. Ya buki, nangis waktu sujud. Ya Allah, sujud. Waqala, apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Ni'ma hadza law kana fi baitik. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah mantapnya kalau ini kau laksanakan di rumah. Haitsu la yarakan nas, tidak ada orang melihat. Ini di masjid ada orang banyak, di situ dia sujud nangis. Nikmah, alangkah bagusnya kalau kau buat di rumah. Tengah malam jam 2 sendirian di kamar sujud nangis, lebih. Ada orang soleh, orang abid, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud, kata-katanya hikmah, namanya Imam Al-Fudail bin Iyad, banyak dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Al-amal li ajlin nas riya,
beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wa tarkul amal li ajlin nas, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Uang sudah dipegang 100.000, lewat kotak infak. Al-amal li ajlin nas, riya. Masukkan uang supaya dipuji orang, kau sudah bersedekah, riya. Kalau gitu duitnya digulung masuk kantong. Tarkul amal li ajlin nas, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Masuk masjid, orang ramai, sholat tahiyatul masjid, ayatnya panjang. Al-amal li ajlin nas, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, riya. Kalau gitu tidak tahiyatul masjid, langsung aja duduk. Wa tarkul amal li ajlin nas, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Dan wal ikhlas. Siapa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Bagaimana orang ikhlas? Ayyu'afiyakallahu minhuma. Allah selamatkan engkau dari dua-duanya. Lalu bagaimana? Laksanakan tahiyatul masjid, luruskan niat, mohon pada Allah. Tetap bersedekah, luruskan niat, mohon pada Allah.